Pada awal film memperlihatkan Genji Takia, yakni seorang siswa baru di sekolah Suzuran, sedang memandangi dinding yang bertuliskan Raja Suzuran, Tamao Serizawa. Lalu ia menaiki tangga dan mengganti tulisan tersebut dengan namanya sendiri, Genji Takia. Jadi sekolah Suzuran merupakan sekolah yang berisi para Yangki. Daripada belajar, aktivitas murid di sana lebih banyak dihabiskan untuk bertarung saja. Kemudian Shin berpindah ke aula sekolah, yang mana di sana sedang diadakan penerimaan siswa baru. Terlihat, siswa-siswa baru pun sangat brutal tingkah lakunya. Bahkan, guru-guru di sana tidak berani menghentikan kegaduhan mereka. Alhasil, acara itu pun berubah menjadi ajang tawuran antar siswa baru. Di tengah keributan, tawuran pun terhenti karena ada sekelompok Yakuza datang ke Suzuran untuk mencari siswa bernama Serizawa. Karena Serizawa telah membantai salah satu anggota Yakuza itu. Tak berselang lama Genji datang dan dengan santuinya melewati para Yakuza. Tentu saja Yakuza itu pun marah dan pertarungan mereka pun tak dapat dihindarkan. Kemudian Serizawa datang mengendarai motor yang remnya blong. Dengan tatapan polos, Serizawa menyaksikan Genji membantai para Yakuza tersebut. Tak lama setelah itu, para polisi datang untuk menciduk Serizawa. Karena sebelumnya Serizawa telah membuat masalah sama polisi di sana. Ketika ingin memasuki mobil polisi, Serizawa sempat memandang ke arah Genji. Mungkin saja Serizawa telah menyadari bahwa Genji adalah orang yang sangat kuat. Di malam harinya, Genji yang sedang nongkrong di bar dihampiri oleh wanita cantik bernama Luka. Luka merupakan penyanyi di kafe tersebut. Di sini Luka menanyakan kenapa Genji pindah ke sekolah Suzuran. Tentu saja tujuannya adalah untuk menjadi yang teratas di sekolah tersebut. Kemudian pada scene ini kita jadi tahu bahwa sebenarnya Genji adalah anak dari seorang bos Yakuza. Genji sangat berambisi untuk membuktikan bahwa dirinya lebih hebat dari ayahnya dan suatu saat bisa menjadi pengganti ayahnya sebagai bos Yakuza. Namun tentu saja Genji harus menjadi yang teratas di sekolah Suzuran terlebih dahulu. Keesokan harinya diperlihatkan Serizawa dan teman-temannya sedang bermain judi di atas sekolah. Ketika Serizawa sudah mendapatkan kartu bagus, tiba-tiba Genji datang dan langsung menendang meja hingga berantakan. Maksud kedatangan Genji tidak lain adalah untuk menantang Serizawa bertarung. Serizawa pun emosi karena sebenarnya ia hampir menang, tapi malah dirusuhin. Tokyo pun menahan Serizawa. Tak lama setelah itu, datang dua orang lain, yakni Mikami bersaudara, yang mau menantang Serizawa bertarung. Di sini Tokyo mengatakan, jika Genji ingin melawan Serizawa, Genji harus melawan Rindaman terlebih dahulu karena Serizawa ingin berduel dengan Mikami bersaudara. Genji pun menyetujuinya. Ternyata, tak butuh waktu lama buat Serizawa untuk membantai Mikami bersaudara hingga mereka berdua tak berdaya. Di lain tempat, Genji sedang mencari informasi tentang Rindaman ke murid lain. Ketika mereka sedang berbincang, secara tidak diduga Rindaman muncul di belakang Genji. Di sini Genji cuma bisa terdiam melihat besarnya postur tubuh Rindaman. Setelah itu, Genji didatangi oleh Ken, yakni salah satu anggota Yakuza yang ada di scene awal tadi. Ken berniat untuk membalas dendam kepada Genji, karena Genji telah membantai teman-temannya. Namun dengan satu pukulan saja, Ken langsung tumbang di tangan Genji. Akan tetapi Genji dan Ken akhirnya menjadi teman akrab. Di sini Ken bercerita bahwa dirinya adalah alumni dari Suzuran. Setelah mengetahui hal itu, Genji pun meminta saran agar bisa menjadi yang teratas di Suzuran. Karena kalau mau menguasai Suzuran, Genji harus mencari anggota terlebih dahulu. Akhirnya Ken bersedia untuk mengajarinya. Keesokan harinya Genji langsung mempraktekkan saran yang diberikan Ken kemarin. Ia pun mendatangi kelas E dan menantang bertarung jagoan di kelas itu yang bernama Chuta. Singkat cerita, Genji dengan kekuatannya berhasil mengalahkan Chuta dengan mudah, dan kini Chuta telah menjadi pengikutnya. Di malam harinya Chuta memberitahu struktur kekuatan yang ada di sekolah Suzuran. Yang pertama ada Hideto Bando, murid pindahan kelas 2 di Suzuran. Di luar sekolah ia adalah ketua dari geng Armored Front. Lalu di kelas 1 ada trio Ebisuka yang sangat kuat. Selanjutnya ada Rindaman di kelas 2 yang hanya mengamati perang di Suzuran. Kemudian sang monster, Tamao Serizawa, orang terdekat yang akan menguasai Suzuran. Selain itu di kelas C dikuasai oleh Makise. Ia sudah sering dikalahkan oleh Serizawa. Akan tetapi Makise tidak pernah menyerah. Oleh sebab itu Makise mempunyai banyak pengikut. Namun, Makise ini lemah terhadap cewek. Maka dari itu Genji dan Ken mempunyai rencana untuk mencarikan Makise cewek, agar Makise mau bergabung dengan Genji. Genji pun mendatangi Makise dan menawarinya untuk ikut ke grup kencan bersama cewek-cewek. Makise yang lemah terhadap cewek akhirnya mau ikut, dan jika Makise bisa mendapat cewek di grup itu, ia berjanji akan bergabung dengan Genji. Malam kencan pun tiba. Genji mengajak Luka dan kedua temannya untuk datang ke kencan itu. Makise yang melihat gadis imut dan cantik di depannya langsung cerot di tempat. Jadi Makise ini punya penyakit aneh.
Yang mana ketika ia melihat cewek seksi, ia langsung trot saat itu juga. Terlihat kencan grup itu sepertinya tidak berhasil, karena Makise bertingkah aneh jika berhadapan dengan wanita. Oleh sebab itu Ken mempunyai rencana cadangan, dan menyuruh Chuta untuk berpura-pura menjadi penjahat, dan menggoda cewek incaran Makise. Lalu Makise berpura-pura menjadi pahlawan dengan menyelamatkannya. Akan tetapi secara tidak diduga, Luka mengambil garpu, dan langsung menusuk Chuta yang sedang berpura-pura. Setelah kejadian itu, akhirnya rencana mereka ketahuan. Luka dan teman-temannya pun marah, dan pergi meninggalkan kencan grup itu. Setelah kencan usai, terlihat Genji menangis karena rencananya telah gagal total. Ken yang datang menyarankan untuk mengajak Makise ke pijat plus-plus. Setelah mendengar hal itu, lagi-lagi Makise langsung trot di celana. Karena celana Makise basah, Genji pun membelikan celana baru untuk Makise pakai. Akan tetapi, pada akhirnya mereka semua bisa tertawa lepas bersama-sama. Ketika ingin pulang, Makise mengatakan bahwa dirinya bersedia menyerahkan kelas C di bawah kepemimpinan Genji. Kabar Makise bergabung dengan Genji pun sampai ke telinga Serizawa. Akan tetapi, di sini Serizawa tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Keesokan harinya Genji menemui jagoan dari kelas D, yakni Izaki. Di sini Izaki mengatakan bahwa dirinya akan bergabung dengan Genji. Akan tetapi, itu hanyalah jebakan saja. Yang mana ternyata Genji dikeroyok oleh anak buah Izaki. Tanpa rasa takut, Genji mencoba melawan. Namun karena jumlah mereka sangat banyak, Genji dibantai hingga babak belur. Tapi Genji masih bisa bangkit walaupun sudah dijatuhkan berkali-kali. Dan pada akhirnya Genji harus kalah karena sudah mencapai batasnya. Kemudian Izaki membawa Genji ke Makise dan Chuta. Izaki yang takjub melihat tekad Genji pun mengatakan bahwa dirinya bersedia bergabung menjadi pengikut Genji. Dengan bergabungnya Chuta, Makise, dan Izaki, Genji pun membuat geng yang diberi nama GPS atau Genji Perfect Seiha. Terlihat pengikut Genji kini semakin banyak. Dari jauh Serizawa yang melihat mereka mengatakan bahwa dirinya tidak bisa lagi meremehkan Genji dan teman-temannya. Kemudian Tokaji yang merupakan anak buah Serizawa secara diam-diam mempunyai rencana. Yang mana tanpa sepengetahuan Serizawa, Tokaji dan anak buahnya mendatangi Izaki dan membantainya. Genji dan yang lainnya pun kaget ketika melihat Izaki sudah dalam keadaan bergelantung dengan posisi kaki berada di atas. Tentu saja Genji sangat marah dan ingin membalas dendam. Akan tetapi Izaki melarangnya, karena geng mereka belum cukup anggota untuk melawan geng Serizawa. Karena jika Genji kalah, maka GPS akan bubar. Oleh sebab itu, Genji harus punya banyak anggota terlebih dahulu sebelum melawan Serizawa. Malam harinya, Makise dan Genji nongkrong di sebuah kafe. Tak berselang lama, Serizawa dan Tokyo kebetulan juga datang ke kafe itu. Genji yang melihat mereka pun langsung marah kepada Tokyo dan menantang Serizawa untuk bertarung. Karena Genji menganggap bahwa Serizawa sudah membantai Izaki. Namun tentu saja Serizawa bingung dengan perkataan Genji. Kemudian secara tidak diduga, penyakit Tokyo kambuh. Ia pun kejang dan pingsan seketika. Ternyata Tokyo mempunyai penyakit di bagian otak dan harus dioperasi. Akan tetapi, peluang berhasil operasi hanya 30% saja. Tentu saja sebagai teman, Serizawa merasa kasihan melihat keadaan Tokyo. Di lain sisi, Genji merasa frustasi karena tak bisa bertarung dengan Serizawa. Kemudian ia mendatangi setiap kelas dan membantai semua murid secara brutal agar bisa mendapatkan anggota baru. Makise yang melihat Genji hilang kontrol pun berusaha untuk menghentikan Genji dan mengatakan bahwa bukan seperti ini cara untuk mendapatkan anggota. Namun Genji tidak memperdulikannya. Makise mengancam akan keluar dari GPS jika Genji masih bertingkah seperti ini. Kemudian Genji pun menyesal atas perbuatannya dan curhat kepada Ken. Di sini Ken memberikan wejangan bahwa Genji harus berusaha keras menggapai tujuannya untuk menguasai Suzuran. Kemudian Genji menceritakan bahwa dirinya adalah anak dari bos Yakuza klan Ryusekai. Setelah mendengar hal itu, Ken pun kaget, karena ternyata ayahnya Genji ini merupakan musuh dari bosnya. Keesokan harinya, Ken dipanggil oleh bosnya. Di sini bosnya menegur Ken, karena sering nongkrong dengan anak Suzuran. Bosnya juga menyuruh Ken untuk membunuh Genji, dengan pistol yang ia berikan kepada Ken. Di sini Ken hanya bisa terdiam. Kemudian Ken memutuskan untuk menemui bapaknya Genji, dan mengatakan kalau bosnya berniat untuk membunuh Genji. Akan tetapi bapaknya Genji tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Lalu Ken memberikan surat untuk dititipkan kepada Genji. Kemudian scene berpindah, yang mana anak buah Serizawa sedang membahas GPS yang semakin kuat. Mereka pun merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Serizawa, yaitu dengan menculik Luka, dengan bantuan dari geng Armored Front. Dengan imbalan Tokaji akan memberikan anggotanya. Karena kebetulan, Armored Front sedang membutuhkan anggota untuk melawan bosnya. Singkat cerita, Luka pun diculik oleh segerombolan pria yang mengenakan jaket tengkorak. Di sana, Luka menelpon Genji dan mengatakan bahwa dirinya diculik oleh orang-orang berjaket tengkorak
dan salah satu dari mereka menyebutkan nama Bando. Tentu saja Genji tahu kalau Bando merupakan pemimpin dari Armored Front. Tanpa basa-basi, Genji dan pasukannya pun bergerak ke markas Armored Front untuk menyelamatkan Luka. Setelah sampai, Genji dan pasukannya pun langsung menyerang dan membantai habis semua pasukan Armored Front. Di tengah pertarungan, Genji sadar kalau di jaket mereka tidak ada logo tengkoraknya, yang artinya Genji sudah salah sasaran. Karena Genji dan pasukannya telah membantai bawahannya, Bando pun meminta pertanggungjawaban, yang mana Bando meminta kuping Makise untuk dipotong. Tanpa ragu, Makise pun menyetujui hal tersebut. Akan tetapi Genji melarangnya dan merelakan dirinya sendiri yang akan memotong kupingnya. Namun ketika Genji ingin memotong kupingnya, Bando langsung menghentikannya. Ternyata Bando hanya ingin mengetes keberanian Genji saja. Kemudian Bando memberitahu bahwa Tokaji menyuruhnya untuk menculik wanita, tetapi dirinya menolak. Oleh sebab itu, yang menculik Luka sebenarnya adalah Tokaji. Bando pun menyuruh Genji untuk bergegas menyelamatkan Luka di suatu tempat. Ketika sampai, di sana sudah ada Serizawa. Tentu saja Serizawa sangat marah ketika mengetahui bahwa Tokaji telah melakukan penculikan tanpa sepengetahuan dirinya. Dan Serizawa pun membantai Tokaji tanpa ampun. Setelah insiden penculikan itu, Genji dan Serizawa memutuskan untuk melakukan perang keesokan harinya. Ketika di rumah, sang ayah memberikan surat yang dititipkan Ken untuk Genji. Sang ayah mengatakan bahwa Ken bersedia mengorbankan nyawanya karena telah melawan perintah bosnya untuk membunuh Genji. Setelah mendengar hal tersebut, Genji berniat untuk menemui Ken. Akan tetapi sang ayah melarangnya, karena itu adalah pilihan hidup Ken, dan Genji harus menghormatinya. Di lain tempat, Ken mendatangi bosnya untuk mengembalikan pistol yang diberikan, karena Ken tidak bisa menjalani perintah untuk membunuh Genji. Akhirnya bosnya berniat untuk memberikan sanksi dengan cara menembak Ken. Sebelum dieksekusi, bosnya memberikan jas untuk Ken pakai. Lalu Ken pun ditembak hingga jatuh ke danau. Akan tetapi pada saat tenggelam, ternyata Ken masih sadar. Ia pun langsung berenang kembali ke daratan. Ternyata jas yang diberikan sang bos merupakan jas anti peluru. Ken pun terharu karena bosnya masih mau mengampuni kesalahannya. Hari peperangan pun tiba. Di tengah hujan yang lebat, masing-masing dari kedua geng bergerak menuju lokasi peperangan. Di lain tempat, Tokyo juga sedang berperang melawan penyakit otaknya. Dan peperangan untuk menjadi yang teratas di sekolah Suzuran pun dimulai. Di sini terlihat bahwa jumlah pasukan Genji lebih sedikit daripada pasukan Serizawa. Akan tetapi Genji dengan tekadnya yang kuat terus melawan sekuat tenaga. Namun di tengah pertarungan, Genji dan pasukannya sudah mulai kewalahan karena kalah jumlah. Tak lama berselang, secara tidak diduga geng Armored Front yang dipimpin oleh Bando datang dengan tujuan untuk membantu Genji mengalahkan Serizawa. Tentu saja dengan datangnya Armored Front membuat peperangan semakin imbang. Dari peperangan itu yang tersisa hanya 2 orang yang masih sanggup berdiri, yaitu Genji dan Serizawa. Mereka pun akhirnya berduel 1 lawan 1. Tentu saja pertarungan mereka berdua berlangsung cukup sengit. Namun pada akhirnya Genji berhasil mengalahkan Serizawa. Setelah pertarungan tersebut, Serizawa mendapat kabar bahwa Tokyo berhasil selamat setelah melakukan operasi otak. Tentu saja Serizawa merasa senang setelah mendapat kabar tersebut, walaupun dirinya telah dikalahkan oleh Genji. Di akhir film diperlihatkan, Serizawa dan Tokyo sedang melihat ke arah Genji, yang mana ternyata Genji akan bertarung dengan Rindaman. Dan film pun tamat.